Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenitri Adifa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas C. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul paragraf atau alinea. Sering mendengar istilah paragraf atau alinea. Istilah tersebut sering digunakan baik dalam percakapan maupun dalam kegiatan-kegiatan pertemuan, dalam rapat, diskusi, atau seminar. Definisi paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf atau alinea biasanya dibuat di baris baru dengan 5 spasi, sehingga tulisannya terlihat menjorok ke dalam. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Yang kedua, yaitu struktur paragraf atau alinea. Dalam pengertian paragraf, kita mengetahui bahwa sebuah paragraf tentunya terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat tersebut yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama yaitu kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memuat penjelasan kalimat utama. Kalimat utama terdiri atas satu kalimat saja, sedangkan kalimat penjelas terdiri atas beberapa kalimat. 3. Syarat-syarat paragraf atau alinea. Syarat-syarat paragraf atau alinea terbagi ada 3. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan. Nah, kesatuan adalah semua kalimat dalam paragraf itu secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok. Jadi, tidak boleh ada kalimat sumbang atau menyimpang dari pikiran utamanya. Yang kedua, kepaduan. Kekompakan hubungan atau koherensi antara satu kalimat lainnya di dalam sebuah alinea terwujud dalam kepaduannya. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan itu jika kalimat topik atau kalimat utama ditopang dan dikembangkan oleh kalimat-kalimat berikutnya secara jelas, berarti kalimat topik tersebut dianggap lengkap. 4. Jenis paragraf atau alinea. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada 4 macam-macam paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, serta paragraf ineratif. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf deduktif dan induktif. Yang keempat, paragraf ineratif, yaitu paragraf kebalikan dari paragraf campuran. Paragraf berdasarkan isinya. Ada 5 macam-macam paragraf berdasarkan isinya, yaitu yang pertama paragraf narasi, yang kedua paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf eksposisi, yang keempat paragraf argumentasi, dan yang kelima paragraf persuasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Paragraf narasi bisa dibagi menjadi 2, yaitu paragraf narasi kejadian untuk menceritakan suatu kejadian, serta paragraf narasi runtut cerita untuk mengembangkan urutan tindakan hingga menghasilkan sesuatu. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Dalam paragraf ini, penulis ingin membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, maupun merasakan apa yang sedang mereka baca. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu paragraf yang menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan memberi informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi yaitu paragraf yang menyampaikan ide, gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti atau fakta aktual. Tujuan dari paragraf argumentasi yaitu untuk meyakinkan pembaca terkait ide dan pendapat tersebut benar dan terbukti. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu bentuk paragraf yang bertujuan membujuk dan mempengaruhi pembaca agar mau membuat sesuatu sesuai dengan yang tertera pada paragrafnya. Penulis menyertakan bukti, data, dan fakta untuk dapat mempengaruhi pembaca. Paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. Ada 3 macam paragraf berdasarkan fungsi tujuannya.
Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, serta yang ketiga paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka yaitu paragraf yang berada di awal sebuah karya tulis, serta paragraf pembuka berfungsi sebagai penghantar dan pengenalan isi kepada pembaca. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung yaitu paragraf yang berada di tengah-tengah sebuah karya tulis. Jenis paragraf penghubung berfungsi sebagai penghubung antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup yaitu paragraf yang berada di akhir sebuah karya tulis. Jenis paragraf penutup berfungsi sebagai penutup sebuah karya tulis itu sendiri. Yang terakhir, pengembangan paragraf atau alinea. Pengembangan paragraf sangat berkaitan erat dengan posisi kalimat topik karena kalimat topiklah yang mengandung inti permasalahan atau ide utama paragraf. Pengembangan paragraf deduktif, misalnya, yang menempatkan ide atau gagasan utama pada awal paragraf, pasti berbeda dengan pengembangan paragraf induktif yang merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Demikian juga dengan tipe paragraf yang lainnya. Kesimpulannya yaitu alinea atau yang dikenal juga sebagai paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam pembentukannya memiliki beberapa syarat diantaranya adanya kesatuan, adanya koherensi, dan memperhatikan perkembangan alinea. Adapun berkenaan dengan jenis-jenis alinea itu sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya. Jika dilihat dari segi posisi, kalimat topiknya ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Jika dilihat dari segi sifat isinya, ada paragraf persuasif, argumentasi, naratif, deskriptif, dan eksposisi. Adapun juga dilihat dari segi fungsinya dalam karangan, ada paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Itulah hasil dari presentasi makalah saya. Saya Jinti Arifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.